Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan semuanya. Nama aku Muhammad Iqbal Pratama, NIM 132202. Oke. Nah, di sini aku berasal dari Fakultas FTM atau Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung. Dan jurusanku dari Teknik Geofisika ITB gitu. Oke. Mungkin kita udah apa ya? Udah mana ya, mungkin bisa kenalan masing-masing lebih dahulu, kira-kira sebutin nama nama asal daerah, terus mau jurusan apa nantinya gitu kira-kira, dan pengalaman masuk ITB selama ini gimana gitu. Oke, mungkin uh, udah semua ya. Oke, nah sekarang mungkin gue izin dulu, gue pakai bahasa dengan gue lu aja ya, nggak apa, biar kita dekat aja. Oke, nah di sini gue bakal jelasin suatu hal metode namanya, bukan metode sih, lebih tepatnya konsep. Nah, konsep yang gue jelasin yang namanya yaitu college adjustment. Nah, di sini gue bakal jelasin college adjustment. Mungkin ada yang tahu nggak kira-kira apa sih college adjustment? Mungkin nggak ada yang belum tahu, ada tahu ya. Nah, college adjustment sendiri itu adalah artinya, kalau artinya college itu atau ya perguruan tinggi kan. Adjustment itu adalah penyesuaian diri. Nah, di CDT ini kita belajar suatu namanya konsep metode adaptif. Nah, adaptif sendiri itu artinya itu menyesuaikan diri dengan keadaan kan. Nah, sehingga munculnya suatu konsep yang namanya adjustment. Nah, sehingga college adjustment itu merupakan penyesuaian diri uh, di perguruan tinggi dengan memperhatikan beberapa aspek. Nah, aspeknya itu apa aja? Aspek yang pertama itu adalah aspek akademik. Ya, sebagai mahasiswa kita tentu ya, tujuan utama kita yaitu adalah mempelajari suatu akademik atau tuntutan akademik. Yang kedua itu adalah sosial. Dan yang ketiga itu adalah pribadi. Dan yang keempat itu adalah emosional. Yang kelima itu adalah institusi. Nah, menurut para ahli dari Becker sama Sert, itu dia menjelaskan bahwasanya dalam konsep college adjustment itu munculnya suatu beberapa konsep. Oke, yang pertama itu konsepnya namanya academic adjustment. Dan yang kedua itu adalah konsepnya namanya uh, social adjustment. Yang ketiga itu ada munculnya suatu konsep yang namanya institusi adjustment, dan yang terakhir itu ada namanya personal emotional adjustment. Nah, di sini kira-kira ada menanggapi nggak tentang, atau mau bertanya terlebih dahulu bagaimana penjelasan yang dari gue sampaikan tadi? Kira-kira ada menanggapi? Oke, mungkin belum ada ya. Nah, sekarang kita main dalam suatu games. Nah, games ini gue bakal menjalani suatu games. Mungkin sebelum masuk games, gue mau nanya dulu sih, apa sih urgensi, apa sih pentingnya belajar suatu college adjustment gitu? Oke, belum ada, mungkin belum ada ya. Nah, pentingnya belajar aja college adjustment itu, hal ini diperlukan dikarenakan yang pertama ya, kalian sebagai seorang mahasiswa baru tentunya kalian mengalami suatu transisi ya, transisi dari siswa menjadi seorang mahasiswa, yang merupakan transisi dari lingkungan SMA menjadi suatu lingkungan perguruan tinggi. Nah, itu terdapat suatu transisi. Nah, sehingga dari hal itu tuh munculnya suatu pentingnya kenapa kita belajar suatu penyesuaian diri di perguruan tinggi, karena kalian harus bisa menyesuaikan diri di perguruan tinggi itu dengan memperhatikan beberapa aspek tadi. Nah, gitu. Sekarang kita masuk dalam suatu games yang bisa dipraktekkan dan implementasikan. Oke, mungkin pertama kita bikin kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompok itu berisikan 5 orang. Nah, dari kalian yang mulai dari kiri itu menghitung dari 1 sampai 5, dan ulang lagi 1 sampai 5. Nah, nomor yang sama, satu misalnya, itu bergabung di kelompok satu, yang dua bergabung kelompok 2 sampai kelompok 8. Nah, setelah bergabung, bikin lingkaran masing-masing kelompok, dan ada jarak antara kelompok satu dengan yang lainnya gitu. Oke, udah. Nah, yang di masing-masing kelompok itu sudah dibagikan adanya suatu wadah dan berisikan suatu kertas. Nah, oke, gue bakal ngejelasin suatu aturan dalam games ini. Nah, games ini namanya find difference, yaitu temukan perbedaan. Nah, dari sini tuh kita tahu kan, menemukan perbedaan. Sekarang kalian, ini games ini menemukan perbedaan antara bagaimana di lingkungan di SMA dan kuliah. Oke, mungkin kalian masing-masing anggota bisa mengambil mungkin salah satu kertas masing-masing anggota kelompok ya, karena harus kebagian semua ya. Oke, nah sudah ngambil semua. Oke,
Kalau sudah ngambil semua, maka kita lanjut dalam suatu penjelasannya. Jadi gini, satu orang bakal ngejelasin bagaimana suatu topik dalam kertas tersebut. Nah, topik itu bakal dijelasin oleh anggota kelompoknya tadi yang dapat. Nah, dia tuh memberikan suatu pendapat bagaimana mengenai suatu hal, misal contoh ya, bagaimana cara belajar di SMA dan di kuliah gitu. Nah, SMA dan kuliah itu nanti bakal ditulis di sticky notes yang sudah dibagikan. Nah, di sticky notes itu bakal terdapat 10 sticky notes per kelompok. Masing-masing topik itu memiliki 2 sticky notes. Nah, satu sticky note untuk SMA, satu sticky note lagi untuk perguruan tinggi. Nah, misal topik tadi, yaitu metode pembelajaran di SMA begini, terus metode pembelajaran di kuliah begini, gitu. Nah, sehingga hal yang kalian sampaikan di kelompok kalian tadi, anggota kelompok itu menyebutkan topik, terus dia memberikan suatu pendapat dia mengenai topik tersebut. Kalau di SMA dia cara belajarnya gini, terus kalau di kuliah cara belajarnya gini gitu, harusnya gini gitu. Terus dia harus anggota kelompok yang lain menyimak dan berikan suatu tanggapan atau kritikan atau saran gitu. Gitu. Dari sini kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak? Kira-kira dalam gamenya ada yang kurang atau enggak? Oke, sekarang mungkin belum ada yang kurang apa atau enggak ya. Nah, mungkin satu topik itu kalian bahas selama 2 menit. Nah, masing-masing topik itu totalnya yaitu berarti 10 menit ya. Nah, setelah kalian sudah nempel, kalian bakal nempelnya dalam suatu flipchart yang ada di depan kalian. Ini terdapat 5 topik. Nah, satu topik itu terdapat SMA dan perguruan tinggi. Nah, masing-masing kalian menempelnya sesuai dengan topik dan ini SMA dan ini perguruan tinggi gitu. Oke, gitu. Diberi waktu 10 menit. Kalau udah, langsung ditempel aja. Oke. Oke, setelah 10 menit kemudian, kita bakal membahas bagaimana ada yang bisa nyimpulin nggak kira-kira dalam suatu ini. Misalnya ini kan ada banyak, suatu pendapat ya. Kira-kira ada yang menyimpulin secara, intisarinya apa gitu. Oke. Mungkin bisa ke depan. Oke. Apresiasi dulu untuk teman kita yang telah menjelaskan ke depan dan dia memberikan intisari. Kira-kira ada yang bisa beri kesimpulan apa sih gunanya games ini? Apa sih fungsinya games ini? Oke, mungkin silakan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Nah, jadi benar apa yang dibilang teman kalian. Games ini merupakan suatu games yang menjelaskan bagaimana suatu perbedaan antara lingkungan di SMA dan perguruan tinggi. Nah, terus dia menjelaskan bahwasanya apakah cara yang di SMA itu masih bisa berlaku untuk cara yang di perguruan tinggi. Nah, kalau masih relevan atau tidak bisa memenuhi dia dalam beradaptasi di lingkungan perguruan tinggi dengan cara SMA-nya, ya dia harus mencari cara yang baru gitu. Kesimpulannya gitu, benar sih yang dikatakannya. Oke. Kira-kira dari konsep dan permainan ini ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin belum ada ya. Nah, mungkin gue ucapin terima kasih atas yang sudah menyimak dan perhatikan dan juga berkontribusi dalam game ini. Kalian udah lumayan proaktif dan juga menyelesaikan beberapa tantangan yang telah gue berikan. Oke, mungkin dalam bentuk apresiasi kita, mungkin tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Dan juga terima kasih atas atas semangat kalian dan gue ucapin terima kasih. Nah, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.